Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, nah, hari ini kita kembali lagi ya bersama Bapak di pelajaran agribisnis pengolahan hasil pertanian, yaitu di analisa hasil usaha hasil pertanian aspek keuangan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu terlebih dahulu. Silahkan pada KM ataupun siapa KM di sini untuk berdoa sebelumnya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum lanjut kita cek kehadiran dulu ya dari kelas 11 APHP di sini. Mudah-mudahan semuanya pada hadir ya. Oke, yang pertama di sini ada Cisita. Cisita mana Cisita? Gimana kabarnya hari ini Cisita? Alhamdulillah baik. Kemudian Dedi. Mana Dedi? Dedi gimana kabarnya hari ini? Kemudian nomor 3 Zikri. Gimana kabarnya Zikri hari ini? Kemudian Neng Fitri. Gimana kabarnya Neng? Kemudian Gracie Aprilia. Sakit. Gracie kenapa sakit? Ada yang tahu? Kemarin kenapa Gracie? Luka apa? Getah limus. Kok bisa sakit? Kenapa? Ada yang rumahnya dekat sama Gracie? Ada teman dekatnya? Kan kalian teman dekat semuanya. Jadi Gracie sakit ya. Mudah-mudahan Gracie cepat sehat ya. Kita doakan bersama-sama. Gracie-nya sakit. Kurniawan Hadir. hadir. Gimana Kurniawan kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Marinda hadir. Mana Marinda? Oh itu di belakang. Kemudian Nita. Gimana Nita kabarnya? Kenapa pada tegang? Jangan pada tegang. Kemudian Riri. Mana Riri? Oh Riri. Gimana Riri kabarnya? Alhamdulillah baik. Riri. Risna. Risna kena kemarin ada izin, kenapa? Kenapa izin kemarin? Keperluan keluarga. Keperluan keluarga kemana? Hah? Mau kemana? Kemarin keperluan keluarganya? Cikajang. Ke Cikajang. Ada apa di Cikajang? Hah? Belanja keperluan? Mendapat pesangon? Kemudian Siti, mana Siti? Siti gimana kabarnya Siti? Baik, gimana kabar pesantren, sehat? Alhamdulillah. Sipa? Oh Sipa, tadi Sipa yang pertama datang ke sekolah ini ya. Tapi tetap kalah sama Bapak, Bapak paling pertama ke sini. Untuk hari ini sih. Kemudian Tita. Gimana Tita kabarnya? Alhamdulillah baik. Berarti dari total semuanya yang ada di sini, yang hadir itu ada 13 orang ya. Berarti satu orang Gracie tidak hadir ya. Oh iya, Gina belum. Gina kelewat Gina. Gimana Gina kabarnya hari ini Gina? Berarti kalian masih tetap respect sama teman kalian ya yang di absen. Oke, selanjutnya di minggu kemarin kan kita pernah ngebahas tentang analisa usaha hasil pertanian. Kayaknya sekitar 3 minggu ke belakang ya pernah dibahas di aspek di aspek SDM. Oke, yuk kita ingat lagi analisis usaha hasil pertanian sebelumnya. Di analisa usaha hasil pertanian sebelumnya kita tahu
Waktu kalian kelas 10 pernah ke industri? Pernah. Waktu itu kalian ke industri mana saja? Madukis. Coba angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu, siapa yang mau menjawab? Gimana Cisita? Cisita gimana? Gimana Cisita kemarin? Seru. Apa yang didapatkan waktu ke tempat tersebut? Ilmu baru. Berapa omsetnya rata-rata biasanya gede? Berapa? Banyak berapa? Jangan tegang. Kenapa tak ada tegang? Oke, yang lain. Si Pak, gimana sih Pak? Sama-sama kelompok Cisita juga? Enggak, beda. Waktu pertama kali pernah ke Mas Subhi, yang ke Mas Subhi. Oh. Ingat dulu. Nah, gimana Kurniawan? Dulu. Waktu Dulu. di Mas Subhi. Belajar tentang pengolahan kopi. Kopi di sana. Sama jamur. Jamur. Oh, nata pun jamur kan. Ingat ya? Nah, Ada lupa dikit. di analisa usaha hasil pertanian dulu gitu ya, di analisa usaha pertanian dulu banyak sekali usaha-usaha di sekitar kita yang berkembang khususnya di dunia hasil pertanian. Tapi kebanyakan dari mereka pun usahanya itu dari barang-barang ataupun bahan-bahan lokal di daerah kita setempat, seperti itu ya. Kemudian setelah pembelajaran yang kemarin kita bahas, nah sebelum kita masuk nih ke pembelajaran yang selanjutnya, Bapak punya sedikit motivasi buat kalian. Yang pertama itu adalah semangat belajar untuk masa depan. Karena masa depan untuk kalian masih panjang. Hari ini kalian baru melangkah. Berarti kalau sekarang ibaratnya per tahun dari kelas 1 SD sampai kelas berapa sekarang? Kelas 11. Kalau kelas 11 di kurikulum Merdeka fase apa? Fase F. Fase F ya? Ya, berarti udah sekitar 11 tahun yang lalu kalian melangkah. Apa yang kalian lakukan saat ini untuk apa? Untuk masa depan kalian. Gitu. Dan jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Mau apapun, punya teman yang baik, punya sekolah yang baik, punya guru yang baik, punya teman-teman yang asik, ada teman-teman yang memberi kalian jajan, itu adalah bahagia yang sangat sederhana. Jadi kalau yang mau sederhana itu kita buat nyaman, baik di kelas, di sekolah, kemudian di rumah, mau dimanapun juga kita itu harus bahagia, karena bahagia itu sederhana. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah supaya kita semakin Pancasila untuk masa depan kita demi negara kita, Bapak punya sedikit ini lagu. Oleh karena itu, yuk kita semangat dulu biar untuk belajarnya, agar kita semakin cinta kepada negara kita. Yuk berdiri dulu sebentar. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju.
maju, ayo maju, maju. Silahkan duduk kembali. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Demi masa depan kita yang gemilang, jadi kita harus terus maju ke depan. Jangan selalu melihat ke belakang. Kita harus maju ke depan demi masa depan kita. Ngerti ya? Oke. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, nanti kita ada 2 pertemuan di pertemuan yang pertama ini dan pertemuan yang kedua, kita akan menganalisis usaha hasil pertanian pada aspek keuangan. Nah, di sana nanti kita akan belajar tentang BEP, biaya tetap, biaya variabel, BC rasio. Nanti di tujuan pembelajaran ini kita akan dibagi dalam dua pertemuan. Oke, sekali lagi. Nanti kita dalam mencapai tujuan pembelajaran kita ini, kita akan bertemu dalam 2 pertemuan. Tujuan pada pembelajaran yang pertama itu, yang pertama, pada akhir pembelajaran melalui diskusi kelompok dalam presentasi Canva, peserta didik itu berarti kalian ya, menyimpulkan analisa usaha hasil pertanian pada aspek keuangan dengan baik. Berarti di pertemuan yang pertama kita akan menyimpulkan analisa usaha hasil pertanian pada aspek keuangan dengan baik. Ini ada di level kognitifnya itu adalah di C4. Kemudian di pertemuan yang kedua, nanti kita akan menganalisis usaha hasil pertanian, kebutuhan investasi, biaya operasional, HPP, BC rasio, IRR, NPP, PI, BEP dengan tepat. Nah, nanti kita bertemu dalam 2 kali pertemuan dan mudah-mudahan tujuan pembelajaran ini kalian capai nanti. Siap? Mengerti ya? Mengerti. Oke. Untuk kegiatan kita hari ini, tadi kan ada 2 kegiatan. Nanti kegiatan yang kedua akan Bapak sebutkan kembali apa yang akan kalian pelajari. Dan untuk yang pertemuan yang pertama ini, yaitu ada diskusi, kemudian ada presentasi, kemudian nanti kalian akan dikasih dengan LKPD, kemudian kita nanti akan refleksi di akhir. Mengerti? Mengerti ya? Yang pertama kita nanti diskusi, kemudian presentasi, LKPD, dan refleksi. Nah, untuk model pembelajaran yang Bapak laksanakan hari ini dengan model PBA ataupun Project Based Learning, kita akan memecahkan suatu masalah. Masalah apa? Nah, nanti dalam pembelajaran hari ini kita tidak hanya materi dari Bapak saja, tapi Bapak berusaha supaya kalian bisa mengeksplor pemahaman kalian, kreatif kalian bersama teman-teman kalian nanti. Mengerti ya? Mengerti. Oke. Dan untuk penilaian, nah nanti kita ada penilaian tersendiri untuk kalian. Nanti ada penilaian secara pribadi, kemudian nanti juga ada penilaian secara kelompok, dan nanti di akhir tujuan pembelajaran kita yang pertama dan yang kedua, nanti kita akan ada tes formatif itu untuk penilaian kalian sendiri masing-masing. Tapi itu nanti kita laksanakan di akhir ataupun di pertemuan yang kedua. Nah, gitu. Ngerti ya? Ada penilaian nanti. Nah, jadi kalau kita belajar itu bukan hanya sekedar mendengarkan, bukan hanya sekedar belajar aja, udah belajar selesai. Tapi ada penilaian dari guru, yaitu dari Bapak. Gitu ya? Ngerti ya? Ngerti. Kemudian setelah berbentuk kelompok, nanti kita akan berdiskusi pada kelompoknya masing-masing. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk. Kalian bisa lihat pada gambar di sini? Nih, ada siapa ini ya? Aduh, kembali lagi ya. Nih, ada. Nah, ini ada tukang kerupuk ataupun pedagang kerupuk, dan ini juga sama, pedagang kerupuk juga. Ini ada pedagang kerupuk yang satu, dan ini ada pedagang kerupuk yang kedua. Menurut kalian kok berbeda ya? Ada yang bisa mengemukakan kenapa itu bisa berbeda? Apa yang kalian lihat dalam gambar tersebut?
Apa yang menjadi bedanya? Kok bisa ya? Itu masih muda kok tumpukannya banyak. Tapi kalau yang itu kok udah tua kok bawaannya sedikit. Coba cari yang lain. Silakan kalian gali informasi yang lebih dalam. Menurut kalian seperti apa? Kurniawan? Hah? Silakan, Cisita. Kok bisa beda gini? Silakan. Gimana Cisita? Itu mah dagang. Yang itu mah Iya mah. dagang. Usaha. Usaha. Kalau usaha sama dagang beda nggak? Beda. Bedanya apa? Anu dagang mah nyana. Kalau usaha Produksinya gimana Siti? Gimana? Gimana? Kalau yang mana? Kalau yang kiri kenapa? dagang nyenak di apa Hmm. Hmm. Bisa. Yang lain. Coba. Apalagi? Selain dari itu, apalagi yang bisa kalian temukan dari gambar sini? Dua-duanya itu sama. Seorang pedagang, tapi kok beda? Mungkin apa yang mungkin kalian dalam benak kalian? Yang ini mah sendiri? Sendiri. Kalau yang ini? Punya tim. Gak mungkin. Ini gak mungkin sendiri. Oleh usaha yang sebanyak ini bisa sendiri gitu. Kalau yang ini? Mungkin nggak kalau dari segi penjualannya? Kalau yang ini penjualannya banyak nggak? Banyak. Kenapa bisa menyimpulkan banyak? Karena bekerja sama Bekerja sama? dengan Biasakan kalian kemarin waktu ke mana? Ke tempat usaha, ada yang kerjanya itu sendiri, ada yang kerja samanya itu bersama tim atau gimana gitu. Nah, coba yang lain cari lagi. Penjualannya ini kira-kira berapa? Kalau diibaratkan ini berapa? Omsetnya berapa? Kira-kira? Kira-kira aja menurut kalian itu omsetnya berapa ya? 100.000. 100.000? 100.000. Coba kita lihat, kita kasih nama aja. Itu Patono ya, yang putih kita kasih nama. Itu Patono kira-kira berapa? 100.000. Coba kira-kira 50.000? Coba biasanya kalau yang ini kan 2000-an ya. Biasanya ini 2000. Kamu jangan pindah dulu. Oke, ini 2000. Ada 50.000? Ada kira-kira? Kira-kira. Coba kalau yang ini kan ada kerupuk viral yang saat ini ya. Kerupuk apa? Kerupuk Rafael ya. Yang suka kalian dibikin apa? Seblak. Ada yang suka seblak? Siapa yang suka seblak? Semuanya. Laki-laki juga suka seblak? Suka. Laki-laki suka seblak. Suka kerupuk semuanya? Suka. Nah, ini Bapak dapat bahan itu dari owner. Owner itu adalah pemilik dari Kerupuk Putra Jangkar. Nah, pemiliknya itu adalah seorang perempuan. Benar tadi kata kalian. Di sini itu berbeda. Walaupun sama-sama pedagang, ada beberapa aspek. Nah, ada mungkin untuk salah satu para ahli menyebutkan mengapa ini bisa berubah. Nanti kalian explore sendiri, nanti kalian cari tahu sendiri, dan contohnya akan Bapak contohkan salah satunya yaitu lewat media YouTube. Kalian bisa mencari referensi ataupun ilmu yang lain, bukan hanya sekedar dari Bapak saja, tapi kalian bisa mengeksplor kembali pengetahuan kalian lewat buku, lewat media sosial, bahkan sekarang seperti TikTok, Instagram, Facebook, semuanya itu sudah memberikan ilmu-ilmu kalau kita membuatnya dengan baik atau menyikapinya dengan baik. Nah, salah satunya Bapak ada dalam media YouTube. Nah, yang tadi, mungkinkah
keuangannya? Mungkinkah penjualannya? Mungkinkah kemasannya? Atau pemasarannya? Seperti yang tadi. Mengapa dia berbeda antara dua orang ini? Mungkinkah keuangan, penjualan, kemasan, atau pemasaran? Sederhana, Pak. Ya, Oh, pasti kalian bertanya-tanya, mungkin gara-gara penjualannya. Bapak itu yang tadi kan kelihatannya itu, nah ketahuan kulit kerontak kering, kesian sekali gitu ya. Ataupun penjualannya, kok penjualannya kan tadi sama kalian sudah disebutkan, bla 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 bla. Kemudian kemasannya, yang tadi kemasannya udah gimana? Bapak itu cuma tali-tali simpen. Nah, seperti itu ya. Atau mungkin di keuangannya berapa hasilnya? Atau mungkin juga di catatannya. Gak mungkin dapat uang simpen, dapat uang simpen. Nah, silahkan nanti kalian eksplor sendiri ya. Oke. Contohnya yaitu seperti di dalam ini. YouTube. Akan ada rumusannya. Punya modal berapa, produksinya berapa, harga jualnya berapa, jual berapa produk kah, kan gitu. Ya, misalnya dari modal 1 juta kita bisa produksi katakan 100, ya berarti 1 juta dibagi 100 kan kurang lebih 10.000. Berarti kita harus bisa jual 100 item, bisa jual 100 item di harga 10.000 untuk balik modal. Berapa lama tuh jual 100 item di harga 10.000? Nah kan berarti harus ada faktor yang lain, yaitu pemasaran. Pemasarannya lewat mana tuh, sehingga katakan kita target 1 bulan itu harus sudah terjual 100 item. Kalau enggak nanti misalnya lapis legitnya atau kue keringnya bisa kadaluarsa kan gitu. Itu baru break even point. Nah, salah satunya seperti itu. Kita ulangi lagi satu kali lagi biar kalian semakin paham. Akan ada rumusannya. Punya modal berapa, produksinya berapa, harga jualnya berapa, jual berapa produk kah, kan gitu. Ya, misalnya dari modal 1 juta kita bisa produksi katakan 100, ya berarti 1 juta dibagi 100 kan kurang lebih 10.000. Berarti kita harus bisa jual 100 item, bisa jual 100 item di harga 10.000 untuk balik modal. Berapa lama tuh jual 100 item di harga 10.000? Nah kan berarti harus ada faktor yang lain, yaitu pemasaran. Pemasarannya lewat mana tuh, sehingga katakan kita target 1 bulan itu harus sudah terjual 100 item. Kalau enggak nanti misalnya lapis legitnya atau kue keringnya bisa kadaluarsa kan gitu. Itu baru break even point. Oke. Nah, tadi kan mungkinkah ini atau ini? Silahkan nanti kalian explore sendiri. Apakah gara-gara keuangannya atau penjualannya atau kemasannya atau pemasarannya dari masalah yang ini, dan nanti akan kita pecahkan bersama-sama gitu. Oke, kemudian kita akan berdiskusi. Nah, nanti di dalam diskusi ini akan Bapak siapkan LKPD. Nanti kalian akan mengeksplorasi dan nanti kalian akan presentasi kelompok. Nah, di waktu tersebut akan paling lama itu dalam mengerjakan LKPD-nya. Nanti Bapak akan membimbing kalian bagaimana dalam merumuskan atau mengisi LKPD dan bagaimana kalian nanti mengeksplorasi. Dan setelah eksplorasi dan kalian mendapatkan jawabannya, nanti kita akan presentasikan secara kelompok. Oke. Nah, nanti kalian akan presentasi dari mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kita akan bagi dalam 4 kelompok. 4 kelompok itu adalah kelompok sesuai dengan kegiatan unit produksi di sekolah kita. Ada UP yang pertama, UP kedua, UP ketiga, dan UP keempat.
Ada kelompok yang ke-1, kedua, dan ketiga, dan keempat. Silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan membentuk meja dan kursi yang saling berhadapan untuk mengerjakan KPD, kemudian mengeksplorasi dan untuk mempresentasikan kelompok. Silahkan. Iya. Digabungkan. Ini ketika dia. Ya, digabungkan. Nah, kita. Sangat simpel. Pas nyari awak anjir. Itu kebayang terus gawe. Mejanya mending disatukan aja kayak biasa, kayak kita sering. Nah, mejanya satuin, biasa. Kan kita selalu suka kayak gitu. Mejanya satuin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ompeknya di sini di depan. Kelompok 2 di sini. 3 di belakang, 4 di belakang. Oke. Ayo. Kita buat dulu kelompok. Biar enak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, dan 4. Bisa? Yuk. Iya. Nah, gitu. Kayak yang bingung. Biasanya juga kayak gini. Sip. Di sini kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Oke. Yuk, di kelompok 4. Silakan kelompok 2. Oke, sip. Yo. Ini kelompok 3 di sana. Kelompok 4 di sana. Silahkan kalian tentukan kelompoknya, ketua kelompoknya. Nah, gitu, sip. Oke, kayak yang bingung. Riri kayak yang bingung. Riri kenapa Riri bingung? Udah gini aja, sip, sok. Sip. Nah, gitu. Oke. Oh, mau dibawa ya? Silakan. Tujuan untuk dibentuk seperti ini, kan kalian tujuannya untuk apa? Kerja kelompok. Untuk apa? Oh, berdiskusi. Jadi kalian nanti akan berdiskusi dengan kaitan materi yang tadi, dan nanti di dalam LKPD pun akan ada hal yang sama. Sekali lagi, LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik ataupun lembar kerja kalian yang harus kalian kerjakan secara kelompok. Berkelompok. Hasil dari pemikiran semuanya. Jadi saat berdiskusi itu nanti Bapak akan menilai siapa aja nih yang aktif, siapa aja yang malah diam, siapa aja yang malah tidur gitu ya. Nanti kita lihat. Tapi Bapak percayalah, anak-anak kelas 11 APHP itu di sini semuanya pada baik-baik ya. Belum pernah ada yang ketiduran di sekolah ini. Oke. Bapak akan bagikan LKPD-nya. Setiap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, LKPD-nya itu berdifferensiasi ataupun berbeda-beda. Jadi nanti akan berbeda-beda setiap kasus yang akan kalian hadapi. Dan nanti kalian selesaikan bersama kelompok kalian masing-masing. Oke. Ini kelompok 1 ya, coba lihat dulu. Nih. Kelompok 3 ini. Udah ya. Yang ini. Kelompok 4 ya, ini aja ya.
Itu yang usaha tempe bukan? Tempe ya. Oke, ini khusus tempe. Sama aja. Sama aja ya. Sop. Nih, tahu. Yang ini apa? Kerupuk. Nih, kerupuk. 1, 2, 3. Ini KP ya? Apa itu? Ini KP aja. Tulis ada yang tulis. Oke, silakan dilihat dulu. Silakan amati dulu oleh kalian. Silakan diamati dulu. Ini jawabannya. Nanti kalian berdiskusi bareng-bareng. Jawabannya harus satu ya, harus sama dengan kelompok kalian. Kenapa Riri? Bingung, Marinda? Jangan bingung ya. Silakan berdiskusi dengan temannya dan kita kerjakannya bareng-bareng. Gimana Cisita? Siapa Cisita? Oke. Silakan amati dulu. Nama. Daya opat. Tolong isi dulu ini daftar nilainya dulu, dikasih nama. Ya, ya kasih nama. Oke, di sini kan ada dengan soal yang berbeda-beda ya. Di sana juga sama Bapak dituliskan tujuan pembelajarannya. Melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menentukan kelayakan usaha hasil pertanian pada aspek keuangan dengan benar. Kemudian situasinya berbeda-beda. Nanti di sana ada tulisan untuk kalian, tanda tangan. Silakan kasih nama kalian dan ditanda tangan di situ. Kalian bebas mengeksplorasi untuk mengisi jawabannya. Kalian bisa membuka teks buku bacaan yang telah Bapak bagikan, ataupun melihat buku yang pernah kalian tulis, ataupun materi yang pernah Bapak kasihkan dulu. Kalian bisa mencarinya lewat internet. Silahkan kalian mengeksplor pengetahuan kalian untuk mengerjakan tugas tersebut atau untuk mengisi lembar pengamatan tersebut. Silahkan berdiskusi. Sok, silahkan kalian mau ngobrol, saling bertukar pikiran. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kepada Bapak. Tidak, Bapak. Hah? Siga nama BP pendapatan gimana? Tolong ini ditulis nama kelompok anggota. Cobian hangkul ya. Setelah ayahnya Sok, ayo naros. Ada yang bertanya? Yo. Hah? Gimana? Nis, boleh isi. Silakan diisi. Nisnya nggak tahu. Kosongin aja lah.
Di mana sih Pak? Ya, ini yang mana dulu? Yang mana kelompok 1? Kelompok iya. Anggotana siapa? Itu nanti sama kelompok yang lain. Boleh kosongin aja kalau nggak tahu. Bahan di baku atasnya yang nama. dipakai 1 paket tempe Itu di situ 5.000. Santainya biasa weh. Ada bahasana Bapak gendut. Yo. Awal bahan baku dia kan Kok beda? Harusnya sama. Mana yang hiji? Tapi ya sabi tilu. Iya, ini berarti jangan diisi. saldo ini salah. akhir Sok. 100.000. Anu ini Lihat pertanyaan Nana. Dengan cara analisis apa Siti bisa mengetahui nilai investasinya? Berarti cari tahu dari yang ini yang Bapak. Oke anak-anak, coba lihat dulu. Untuk mengisi LKPD yang di sini tidak akan jauh dari kegiatan tujuan pembelajaran kita. Mana ya tujuan pembelajaran kita tadi? oh iya Nah, yang ini tidak akan jauh dari tujuan pembelajaran kita yang ini. Pasti akan ada yang nyangkut pautnya itu dengan yang ini. Di dalam LKPD tersebut nanti mana yang masuknya, gitu. Mengerti? Coba contohnya, oh ini yang soal ini pasti membutuhkan analisis usaha yang ini. Yang ini membutuhkan analisis usaha yang ini, gitu. Itu soalnya itu udah jadi soalnya pertanyaannya itu adalah tentang menganalisanya. Kalian taunya itu apa? Seandainya nanti kalian waktu nanti usaha tahu, oh saya mau menentukan harga produk itu dengan analisa ini, saya mau menentukan BF itu dengan analisa ini, gitu. Nanti di pertemuan yang kedua baru kita akan menghitungnya. Saat ini kalian harus bisa dulu memecahkan dulu masalah tentang soal-soal ataupun yang tadi, mau dengan cara apa kita menyelesaikan masalah orang-orang tersebut. Hartos Tita. Nah, ini sini apa namanya sih? Ini Amin. Amin ini gini. Harus gimana nih si Amin gitu. Pakai apa si Amin? Kenapa si Amin harus pakai itu? Manfaatnya apa? Silahkan gitu. Sarapan tadi mulai jam artinya sejam dehnya cukup ya. Yang tadi berudak kayak opsi syutingan sudah nggak ada tapi nyatanya kerjakan tetap soalnya kita butuh untuk untuk video. Nanti videonya tayang di SCTP. Satu untuk semua. Kau bapak ngajanya dikirkan supaya sekalian sambil diajar ya. Tadina bapak dengan sekedar kalian supaya untuk syuting aja, tapi lebar. Mending sekalian diajar. Biasain nama. Tos teh ayah. Tegangnya bapak cara ngajar asli keren ya. Masih ada waktu 1 jam lagi. Berarti kita ngerjain ini cuman 30 menit. Harus selesai. Aduh, Nanti kalian presentasi. asa seureuk kieu gitu. Isinya jangan masing-masing, harus sama bager. Jadi maksud bapak nanti masukin ini. Nah, pemahaman dari Sipa apa? Pemahaman dari Tita apa? Mungkin disatuin, simpulkan. Jadi kan Tita punya pemahaman sendiri. Sipa punya pemahaman, iya. Nanti kan ini hasil pemahaman Tita, Sipa disatuin. Nanti kita simpulkan bareng-bareng. Oh, menurut kita bersama-sama bahwa ini.
itu itu cari itu apanya dengan cara apa? Perbandingan tuh Berarti tuh Ke saya Chan. cari. Itu melarian rumus Pak. Iya, dengan cara apa itu? Rumusnya asa bingung kia C Iya sih. 1 R C2. Rumusnya itu pasti nggak keluar dari sini, Bager. Oke, Bapak kerucutkan lagi ya. Itu adalah dia soal kalian itu ada biaya operasional. Ada ini subhanallah. Kiai badag teh yang layar teh. Main panik. Nah, ada HPP, pasti BEP, dan ada BC rasio, BEP, biaya operasional, satu lagi itu BC rasio, biaya operasional, satu lagi itu adalah ROI itu kayak ini, PI. Itu dalam semuanya itu cuma ada 4 rumus yang harus kalian kerjakan. Oh. Sok kerjakan, santai lah nama. Santai, udah nggak ada dosen. Sok tapi kerjakan tetap. Tegang sekali ya anak-anak. Rumus investasi. Rumus investasi. Maki saya pokoknya dina berarti dina siklus anu kadua mah kudu mawa Tak ya itu Jam dengan tangan. cara si apa sih tim sama ini investasi. nanti apa Iya, seberapa iya. menit gitu kan kudu nama anu kegiatan awal teh 5 menit gitu. Bagaimana orang kata sabrak gitu. Tapi ini sampai sesuainya. Soal 10 menit 30 menit dipakai diskusi. Atau 30 menit 20 menit. Kan ada kelasnya ya. Kali nak mereka supaya nanti. Tapi kan di upload kudu full 80 menit tuh. Full na di BT. Nah gitu. Karena edit maksudnya. Tapi kalau mau 80 menit nanti tinggal. Kalau ada yang ditanyakan mangga teruskan. Berarti makan jaya. Berdiskusi ayo. Kamari teh Bu cek maki sareng paisan ku abi. Para pamaki paisan panang ku abi bade bicara terus dibedakan. Itu perhitungan itu. Tapi anger Ih, orang salah hukum pendapatan bersisna berarti Kuduna ST-na badagnya. 100 juta. Cek dia teh terlaksana. Terlaksana. Heeh tadi tuh. 100 juta. Kan ketika teh ya nanti pendapatan sebulan berarti bulan kahiji 200 juta berarti pendapatan bersihna 2 juta. Bener pernah gue yang ngajar Kima bener. 2 juta. Kan baru dah jadi. Mana? Kan regep. Investasi. Amun ki kita mau pakai rumus total biaya operasional
Itu imah dia kima kieu tuh. Tegang orang mah Biaya Urangnya iklan, KPD ditambah bikin, biaya teh. sewa, ditambah biaya Ah, bahan. itu bisa sare urang. Kumaha tuh biaya operasionalna? Tulisnya 1 juta, misalnya tanya. Guling gas we ayo. Teuing rek. Alah orang mau uji komprehensif saya teh teu bisa sare. Ayeuna rek teu bisa sare gugulutukanmu. Bingung. HPP, rumus HPP. Ayo kono tadi. Ayo kono supaya dulu. Angger kamu ceng. Rumus HPP. Sare jam 2. Harga pokok produksi, biaya bahan baku, Gawean presentasi. biaya tenaga kerja, jeung biaya overhead pabrik. Tuh, Genep ya. berarti BC rasio, BC rasio. 20 menit. 4 menit deh kayaknya. 4 menit lagi ya. Wah, tuh Pak, iya acan 4 minutes again. acan iya. Ya. Iya nanya kieu ieu mah. Titik Ipan tuh ganti juga sebatas balik modal itu terus untung. Nice. Iya. Jadi titik empas itu berarti B. BP. Berarti jawaban kelompok ini harus menganalisa. Nice. Karena di sana ngebahas tentang titik titik impas. Rumus Berarti PI. kelompok ini udah ketahuan bahwa harus memakai BP. Jadi Dina ieu lagi aya. gitu sih. Nice. So, lanjutkan. Rumus Udah ketemu pakai analisa apa? Seorang wirausaha bernama Budi memiliki usaha produksi tahu. Dia membeli kedelai dalam jumlah bla bla bla. Dengan cara apa Budi mengetahui harga pokok per kilogram tahu? Apakah Budi memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian? Bagaimana manfaat dari analisis tersebut? Dengan cara apa Budi mengetahui harga pokok? ini SNS. Harga Nilai bersih pokok. saat ini. Coba kalian cari tahu HPP naon. Oh iya, SNS Nih. Mas. Nilai bersih, arus kas bersih, tingkat diskonto, Mana? waktu arus kas. Nilai saat ini. Ini. Mana Pak? Coba cari Roy. Roy, Roy. ROI. ROI, Udah ketemu Yin apa? rumus ROI. Si Sita? Udah ketemu. Total penjualan sareng investasi. Ini pakai apa? Nggak ngitung dulu doh. Gak usah ngitung loh. Dengan cara apa biar Berarti- bisa diketahui perbandingan antara keuntungan dan biaya dari bisnis tersebut? Dengan cara apa supaya kita itu tahu Oke. perbandingan antara keuntungan dan biayanya? Kerugian. Kita langsung karena bulan karena Bicara 12 nama lagi. Kan tadi curup waktu tina LKPD Bapak nyebutkan Polisi Diskusi Bapak Sadik mampu menentukan kelayakan usaha hasil pertanian pada hasil keuangan dengan benar. Berarti ku cara kan geus ketahui ku cara naon? BC rasio. Karena ingin mengetahui perbandingan antara keuntungan dan biaya. Bagaimana manfaat dari analisa tersebut? Analisa mana? Coy. Analisa base rasio. Itu dia. Kata siapa suruh menghitung? Di sini ada Oh, iya. tulisannya untuk suruh kamu menghitung gitu. Total Suruh penjualan. si Sita Supados ngitang. Iya kuat, gitu total Nggak penjualan. ada. Kan judulnya juga tuh lihat tuh. Tujuan pembelajaran Bapak teh, kehoyong Bapak kalian teh tiasa nyimpulkeun analisa hasil pertanian. Iya, teh kan- Jadi terang heula masalahna. Per kilogram. Oh, itu kan 200 Caranya. 2 juta. Nah, enaknya diskusi kelompoknya. Tambahkan sederhana. Tapi nu diskusi kelompok nu bener. Oke. Jadi kalian teh Terus bener-bener silakan. Oh, Pak, Yo, ya tadi tulis di jumlah persediaan. enggak. Ya. Dengan cara analis apa Siti bisa mengetahui nilai investasinya? Dengan cara iya, ROI, Dengan cara ROI. atau NPP atau naon? Oh, ini tulis ya gitu. Iya, kan ini judulnya juga menentukan kelayakan usaha tani. Sukumaha carana nentukeun? Siga kieu ya, Kurniawan punya masalah.
masalah kurniawan teh hoyong terang titik impasna. Berarti kamu analisa naon? Apakah kamu analisa BC atau mana analisa BP? BP. BP karena Kurniawan pengen mencari tahu kelayakan etanana, ingin mencari tahu nanti titik impasnya. Oh. Jadi maksud dari LKPD di sini itu cari tahu cara untuk menyelesaikan soal ini dengan cara apa? Jadi terkedah di iya, karena di sini tujuannya juga menganalisis usaha hasil pertanian. Kalau di sininya menghitung, apakah ada pertanyaan di sini Bapak suruh kalian hitung? Ente. Ngapain dong hitung? Oh berarti dia tertulis ya? Tadi saya dengan cara HPP. Kan ai HPP itu nanti. Berikan. Dia kemana nih? Mohon. Bisa. Karena pertanyaannya dengan cara apa Budi mengetahui harga pokok per kilogram tahu yang dihasilkan? Apakah Budi memperoleh keuntungan dan mengalami kerugian? Itu. Bagaimana manfaat dari analisis tersebut? Apa manfaat dari HPP? Mun urang geus ngitung HPP manfaatna naon? Sok. Ini nomor 2 kayaknya nggak usah deh. Nomor 2 nggak usah diisi. Soalnya ini pertanyaan nanti. Sok. Ya, ngan 2 semuanya juga cuma 2. Pertanyaannya itu semuanya itu kalian menyimpulkan analisa apa yang tepat, kemudian apa manfaatnya. Itu. Tahui nilai invest investment atau PI. Baik itu kan aku tuh bisa ini anjir ngapa itu nama yang mau PI ari PI singkatan naon? Kalau dia itu 11 ting sekali aja kan. 11 ting apa ya? Besok sekali deui supaya Dengan PI teh persetujuan impor. Yang kedua, bagaimana manfaat analisa usaha tersebut? Manfaat dari analisis ROI. Analisa serak kene. Tah ya tab. Nu ieu Sarwateuh. Kirim ke kami. mau induk koneng. Ieu urang mau buku koneng karena naon? Nah. Yuk, udah selesai semuanya? Acan Pak, ada apa? Udah? Ini udah 50, udah 1 jam, gak kerasa.
sejam. Mana? Sebutkan siapa ini teh? Si Budi. Budi bisa mengetahui harga pokok per kilogram tahu yang dihasilkan dengan cara analisis HPP. Oke, bakal ayat di Kumaha ini nanda. Ini Tiana. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, kalau udah selesai, nanti kita akan diskusi kelompok. Silahkan untuk ketua kelompoknya saja untuk mempresentasikan hasilnya. Silahkan oleh kalian. Ini udah. Ini udah belum? Oh, belum. Kelompok. Ini Cisita nggak disebarin? Kan tadi saya buru Bapak sebarin. Sebarin. Nah, ini teh. Hah? Bisa kelas atau kelompok? Semuanya sekelas. Ya. Ya. Nah, nanti. ini yuk. Sip. Hmm? Oke, anak-anak, tolong perhatikan dulu. Nah, nanti kalian satu orang kelompok ke depan. Kemudian kalian sebutkan pertanyaannya. Kemudian kalian jawab. Dan di antara dari kalian harus ada yang bertanya. Aduh. Satu orang satu harus bertanya. Jadi satu kelompok ditanya oleh satu kelompok. Jadi semuanya harus bertanya. Oh, jadi ente di setiap kelompok naruh sekali. Enggak, satu aja. Jadi contohnya Cicita ditanya oleh kelompok Sipa, kelompok Cita ditanya oleh apa gitu. Satu-satu aja. Apa ikut Pak? Ya sama aja. Enggak apa-apa, kan kita berdiskusi. Pas. Ya, ini udah kelompok 2. Kelompok 3. Tuliskan. Gresi juga sama, silakan dituliskan. Tambahan deh, coy. Udah. Lanjutin semuanya. Ini yang belum tulis. Oh, udah. Oh. Oh, sip. Makasih. Harusnya tadi ya sama Bapak sambil di checklist. Oke, udah ya semuanya. Kita mulai dari kelompok mana dulu? Kelompok 1. Kelompok mana dulu? Biar adil ya, kita pakai spinner. Spinner. Mananya sama spinner Dik, teh? Oh, gini ya? Apa sih namanya Mesti teh? nanyakeun itu dihareup anjir tah apa lagi? Spinner online. Menjelaskan kumaha. Spinner Ya itu. online. Itu foto aja. Benar. Itu. Oh ini ya. Oke, kita Ya, gua kasih spinner. Kita ganti namanya. Kalau 1 kalau 2. Jadi nanti gini ya, kelompok 1 ditanya oleh kelompok mana gitu ya, biar keren. Siap. Kelompok 1. Nggak bisa, harus dijawab. Nggak mau. Waduh. Oke, kita mulai. Kelompok mana dulu yang akan presentasi? Jeng 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 jeng. Kasih. Jeng jeng jeng. Wants to be a millionaire. Sok. Jeng 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 jeng. Kelompok mana? Kelompok 1. Dan akan ditanya oleh kelompok. Kita lihat. Akan ditanya oleh kelompok 2. Siapkan pertanyaan dari kelompok 2 ke kelompok 1. Iya, nanti dipresentasikan ya. Oke, untuk presentasi nomor 2 kita lihat. Urutan yang nomor 2. Kelompok 3 ya. Dan akan ditanya oleh kelompok 1 deui. Setik deui bener. Oke. Nggak tahu ya. Siap. Sekarang yang nomor 3. Nomor 3. 1 deui. Oh enggak. Enggak, ulang. Tekaci. Oh ya, remove dulu ya. Oke, kita lihat. Waduh. 2. Ya, berarti kelompok 2 presentasi ke 3. Dan nanti akan ditanya oleh kelompok 3.
Oh, baiklah nomor hiji nama. Oh, 4 coy. Oh, 2 nih ngana. Kela. Sekali lagi ya putar. Ya ini mah gitu aja lah, biar cepet. Hup, cicing. Mantap. Oh, Ya, kelompok 4. Silakan untuk kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil dari diskusi. Ada Ya. kelompok 4 bakal terus usaha, Pak. Tadi kelompok saya Pak ya? Kan baru Tadi udah. makan 3. Ya, sama aja lah, sama siapa aja. Boleh. Oke, sekarang kelompok berapa dulu? Coy. Kelompok 1 ya, Ais. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Silakan, tolong dipoto ya. Oh, terus udah ini kan. Aduh. Oh ini lupa cabutin. Amun, Pak. Nih kelompok 1. Iya biar suaranya nanti jelas direkam kok Bapak. Terus, silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Sipa Siti Nurul, Gina dan juga Tita akan mempresentasikan hasil diskusi tentang BEP atau Break Even Point. Ya, nah dibacakan. Ya, soalnya bacakan. Seorang wirausaha bernama Amin ingin memulai bisnis kafe di kawasan perkantoran yang ramai. Dia telah melakukan studi pasar dan memperkirakan biaya awal untuk membuka kafe. Setiap kopi yang dijual akan menghasilkan laba sebesar 20.000. Lima keluarkan aja baik. Pertanyaannya, bagaimana tindakan yang dilakukan Amin untuk meningkatkan titik impasnya? Apa manfaat mengetahui titik impas dalam mengelola bisnis? Dengan cara perhitungan apa kasus analisa usaha hasil pertanian di atas? Jawaban nomor 1, harus disesuaikan dengan modal yang ada dan harus menargetkan penjualan produk per bulan agar bisa balik modal atau menghasilkan keuntungan dan dapat menutup segala biaya dan modal awal yang diinvestasikan. Untuk pertanyaan nomor 2, untuk mengetahui tingkat aktivitas di mana pendapatan hasil penjualan lebih besar dari jumlah semua biaya variabel dan biaya tetapnya. Dan untuk menjaga keseimbangan pengeluaran dan pendapatan agar tidak terjadi kerugian yang cukup besar. Dan untuk pertanyaan nomor 3, dilakukan dengan cara perhitungan BEP atau Break Even Point. Yan, ada yang dipertanyakan? Bener. Rumusnya ada. Biaya tetap dibagi biaya variabel. Betul nggak? Sila katanya. Nah, kalau yang namanya kelompok itu, silahkan cari pertanyaannya dan kasih tahu jawabannya. Nah, kalau yang sedang berdiskusi, cara untuk itunya gini. Pertanyaan saya terima, saya akan berdiskusi dulu dengan kelompok saya. Jadi agar tidak terasa diintimidasi sendiri. Nah gitu. Diulang itu, Pak. Ulangi lagi. Terima kasih atas. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan saya terima. Mohon waktunya untuk saya berdiskusi dengan kelompok saya. Cari. Nah seperti itu biar diskusinya itu sehat gitu ya. Biaya produksi dibagi harga jual. Sama.
udah tahu jawabannya? So, Kayak apa sedap? silakan. Paling eta wae terpuas wae di walau kurang nanti harus searching nyalira di Google. Lari. Silakan sih Pak. Untuk pertanyaan sebelumnya, saya akan menjawab rumus BEP yaitu biaya tetap produksi dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Terima kasih. Sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dalam menyampaikan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan. Silakan next kelompok selanjutnya. Guna kurang tuh sambil nilai. Salahnya. Guna kurang tuh sambil nilai itu nya. Yalah. Jam sorangan. Silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok 2. Silakan untuk mempresentasikannya. Kelompok 3. Oh, kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya lupa. Kelompok jeng jeng jeng. Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan. Perkenalkan, nama saya Riri Munawaroh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Nita Agustin dan Marinda. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan ke-1, dengan cara apa Budi mengetahui harga pokok? Bacakan dulu soalnya. Biar mereka tahu, oh ini lagi ngebahas ini nih kelompok ini gitu. Di mana, Pak? Soalnya Riri ceritanya. Yo, kalau bapak apa belajar kok? Budi membeli Iya, kilo nice. kedelai. Budi membeli 100 kilo kedelai seharga 2.000. Untuk memproses 100 kilo kedelai menjadi tahu, Budi membutuhkan biaya bahan kimia dan tenaga kerja sebesar Rp 300.000. Budi menggunakan listrik senilai Rp 200.000 selama proses produksi. Air digunakan dengan biaya Rp 100.000. Biaya tenaga kerja Rp 400.000. Total tahu yang dihasilkan dari 100 kilo kedelai adalah 200 kilo. Budi menjual 1 kilo tahu dengan harga Rp 15.000. Ya. Pertanyaan ke-1, dengan cara apa Budi mengetahui harga pokok per kilo tahu yang dihasilkan? Nomor 2, apakah Budi memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian? Jelaskan. 3, bagaimanakah manfaat dari analisis tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Kok jadi serius amat ya? Budi Kasih tepuk tangan dulu, biar semangat Ririnya. Budi menggunakan dengan cara HPP atau harga pojok penjualan. Ya. Nomor Sok. 3. Tak ya? Nggak ada ya dosa. Gimana? 2 dah cuma Pak. Iya 2. Manfaatnya bertujuan agar perusahaan dapat mengetahui jumlah biaya yang harus dikeluarkan saat memproduksi suatu barang dan jasa. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sekian, ada yang mau bertanya? Tadi untuk yang kelompok 2 siapa yang harus bertanya? Siap, silakan. Silakan. Iya, silakan. Nah, itu mah tuh isinya. Oh, naraskeun hungkul hanya.
Apakah Budi memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian? Keuntungan mengalami nanti jadi mal kerugian. Untung jadi soalnya nanti gitu nanti kayak rumusnya gitunya jadi biaya punya. Ponepren kasih tahu temannya. Oh, izinkan saya untuk mendiskusikan dulu sama kelompok saya. Silakan. Silakan untuk diskusikan. Kayaknya di pelajaran kita harus banyak diskusi kelompok ya. Biar kalian pada jago ngobrol. Kan itu diskusi. Ayo, ada waktu 19 menit lagi. Kan ada Langsung aja ya kelompok 3 ya. keuntungan atau kerugian. Riri, langsung aja ya. Itu kalau yang nomor 2 itu Bapak salah dibacakan sama Riri. Harusnya nggak boleh dibacakan. Kan tadi Bapak udah ngobrol. Riri, yang ini mah jangan. Ini untuk pertemuan yang kedua. Nah, tuh nanya. Ili. Oke. Next, selanjutnya. Ini waktu soalnya. Atas saya, Pak. Ya, udah. Yuk. Hah? Riri, mic-nya Riri. Riri, tulisan aku Riri. Iya, tuh. Sip. Ini kelompok berapa? Kelompok 2? Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Singkat, padat, dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cisita. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Neng Fitri dan Risnawati. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang BC rasio. Seorang wirausaha bernama Dika ingin memulai bisnis produk kerupuk di daerahnya. Dia telah melakukan studi pasar dan memperkirakan biaya awal untuk memulai bisnis ini adalah 2 juta rupiah. Dia juga memiliki perkiraan manfaat yang mungkin diperoleh selama 1 tahun, diperoleh selama tahun pertama dan dari penjualan kerupuk. Diketahui biaya produksi untuk 1 bungkus kerupuk 50.000, harga jual 1 bungkus kerupuknya 10.000. Pertanyaan, dengan cara apa agar bisa diketahui perbandingan antara keuntungan dan biaya dari bisnis produksi kerupuk ini? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana manfaat dari analisa tersebut yang diperoleh dalam konteks ini? Jawaban nomor 1, agar dapat mengetahui perbandingan antara keuntungan dan biaya bisnis tersebut, kita harus mempelajari rumus BC rasio. Apa kalian nanya rumus? Nomor 2, analisa BC rasio bermanfaat untuk mengetahui dan menghitung perbandingan antara keuntungan dan biaya bisnis yang dijalankan. Ada yang mau bertanya? Ya? Bagaimana cara menggunakan rumus BC rasio? Iya. Silakan Disita. Kak tuh Pak, bisa salah. Kalinya sekedap. Untuk menghitung BC rasio, kita harus mengetahui perbandingan. Kita harus mengetahui total pendapatan dibagi total biaya produksi. Tuh. Nice. Cukup. Termohon. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Kelompok terakhir, kelompok 3. 4.
Les ya maaf. Ini ayat. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Dikri dan Dedi. Saya akan membacakan hasil diskusi dari pemateri. Lanjut. Untuk materinya adalah seorang wirausaha bernama Siti ingin memulai bisnis produksi tempe di daerahnya. Dia telah melakukan studi dasar, studi pasar, dan memperkirakan biaya awal untuk memulai bisnis ini adalah Rp 10 juta. Dia juga memiliki perkiraan pendapatan yang mungkin diperoleh selama tahun pertama dari penjualan tempe. Informasi produksi tempe. Biaya produksi untuk 1 kg tempe yaitu Rp 5.000. Harga jual 1 kg tempe yaitu Rp10.000. Pendapatan per tahun untuk bulan pertama 200 kg, bulan kedua 250 kg, bulan ketiga 300 kg, bulan keempat 350 kg, bulan keempat 400 kg, bulan ke-6 450 kg, bulan ke-7 500 kg, bulan ke-8 550 kg, bulan ke-9 600 kg, bulan ke-10 650 kg, bulan ke-11 700 kg, bulan ke-12 750 kg. Untuk pertanyaannya, dengan cara analisis apa Siti bisa mengetahui nilai investasi dari bisnis tempe Siti setelah tahun pertama? Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana manfaat dari analisa usaha tersebut? Untuk jawaban soal yang pertama, Siti bisa mengetahui nilai investasinya dengan cara menggunakan rumus ROI atau Return of Investment, atau bisa juga disebut PI. Untuk jawaban yang kedua, analisis ROI dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih baik. Sekian hasil diskusi dari kelompok saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Silakan kelompok 1. Rumus aja bisa. Rumus. Rumus ROI yaitu dengan cara ROI sama dengan total penjualan dikurangi investasi dikali 100%. Jelas? Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kita kasih tepuk tangan untuk diri kita sendiri yang telah berjuang. Terima kasih, kalian hebat semuanya dalam mengerjakan soal. Kalian sudah bisa memecahkan masalah tentang suatu analisa. Jadi suatu saat apabila ada orang lain yang bertanya, aduh ini gimana ya menghitung total investasi saya? Oh saya pakai ROI. Oh ini gimana ya supaya usaha saya itu untung atau enggak, impas atau enggak, kita hitung pakai dengan BP. Jadi kesimpulannya adalah seperti itu. Jadi kalian harus bisa caranya bagaimana supaya tahu dengan menganalisa suatu kasus atau usaha, dan rumus-rumus tersebut akan bermanfaat sekali. Contohnya nanti kalau saat OP kita hari pertama dapat segini, berarti itu kita bisa pakai ROI. Kita investasi di usaha ini untung atau enggak gitu. Kita pakai BC rasio, ini untung atau enggak? Silahkan nanti bisa diaplikasikan paling kecilnya itu di dalam bisnis unit produksi di kelompok kita masing-masing. Ada yang mau menyimpulkan yang lain? Manfaat yang kalian dapatkan hari ini? Kurniawan? Manfaatnya? Oh, Bagi Kurniawan sendiri. Tati Pak. Mangga, Tati, mangga. Kesimpulannya dari pemateri ini dapat membantu meningkatkan kualitas dari UP kita. Bisa. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok ini, Riri ada?
Kelompok ini? Siapa? Gina? Oh iya. Cukup ya. Aduh. Oke, untuk kegiatan selanjutnya nanti kita akan menganalisis usaha hasil pertanian, menghitung HPP produk, BC rasio, BEP produksi, dan BEP harga. Dan untuk hasil dari tadi Bapak kasih untuk kelompok Kurniawan, untuk menurut Bapak bisa memaparkannya dengan baik dan berdiskusi dengan baik. Tepuk tangan untuk kelompok Kurniawan. Dan untuk yang bisa menyelesaikan kelompoknya bersama-sama itu ada kelompok Sipa dan kelompok Cisita. Dan kelompok yang mandiri dan bisa mengerjakannya masing-masing kita kasih di kelompok Riri. Tepuk tangan untuk kelompok keluarnya. Nanti Bapak kasih poin ya tiap-tiap dari kelompok tersebut, dan nanti ada rubik-rubik tersendiri di sini nanti Bapak akan isikan. Dan untuk next di pertemuan besok hari Rabu kita akan mencoba membelajar tentang menghitung HPP produk, BC rasio, BEP produksi, dan BEP harga untuk pertemuan selanjutnya. Dapat dipahami? Dapat. Dapat dipahami? Dapat. Oke. Itu saja mungkin untuk pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah kita semua mendapat ilmu baru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita kelak di masa depan. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita tutup kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita tutup, silakan kumpulkan dulu ketua kelompok hasil LKPD-nya sebelum kita tutup. Bisa, ya gitu. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berisin dulu bangkunya seperti biasa. Iya Pak. Mejanya seperti sedia kala. Silakan. Iya, bingung. Gak apa-apa. Si deket banget sih. Tahu Pak. Dan beda satu di Gak apa-apa. Oh. Gimana Nita? Mana mejanya ini Nita? Oh, waduh. Nah. Macet ya. Nice. Monggo. Oke. Sekali lagi alhamdulillah kita semua mendapatkan ilmu baru. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Setelah selesai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pelajaran kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.